Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Nur Susanti dengan NIM 205231217 dari kelas Perbankan Syariah 4F. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai penawaran dan permintaan uang yang merupakan salah satu materi dari ekonomi mikro. Poin-poin yang akan saya bahas di sini, yang pertama ada apa itu uang, kedua ada pengertian penawaran dan permintaan uang, ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi adanya penawaran dan permintaan uang, keempat ada kurva penawaran dan permintaan uang, dan yang kelima ada teori penawaran dan permintaan uang. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu uang. Uang merupakan bagian terpenting dalam menjalankan roda perekonomian. Uang didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar atau perdagangan. Menurut Rollin G. Thomas dalam buku Our Modern Banking and Monetary System pada 1942, uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan diterima secara umum untuk pembayaran barang, jasa, dan harta kekayaan lainnya, serta bisa digunakan pula untuk pembayaran utang. Rimsky-K. Judiceno mendefinisikan uang adalah media yang dapat diterima dan digunakan oleh seluruh pelaku ekonomi atau pelaku pasar untuk mempermudah transaksi. Tentunya, uang diciptakan dalam perekonomian bertujuan untuk melancarkan kegiatan tukar-menukar dan juga perdagangan. Selanjutnya, yaitu pada pembahasan yang kedua mengenai pengertian penawaran dan permintaan uang. Penawaran uang. Penawaran uang atau money supply merupakan salah satu indikator dalam menentukan kebijakan ekonomi moneter yang diarahkan untuk menjaga nilai kestabilan nilai rupiah. Menurut Sadono Sukimo dalam bukunya yang berjudul Makroekonomi, yang dimaksud dengan penawaran uang secara umum adalah jumlah uang yang ada atau beredar dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Singkatnya, penawaran dapat diartikan sebagai jumlah uang yang beredar. Penawaran uang dapat mempengaruhi tingkat harga, tingkat bunga, dan tingkat kegiatan ekonomi dari suatu negara. Maka dalam hal ini bank sentral perlu berperan untuk mengendalikan penawaran uang dalam perekonomian. Permintaan uang. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk ketiga tujuan meminta uang, yaitu tujuan transaksi, tujuan berjaga-jaga, dan untuk tujuan spekulasi atau untung-untungan. Permintaan untuk tujuan transaksi ini merupakan tujuan memegang uang yang paling penting. Uang memang sangat diperlukan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dengan berbagai tujuan, dan umumnya semakin maju perekonomian suatu negara akan semakin tinggi permintaan uangnya. Selanjutnya pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya penawaran uang diantaranya ada tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, selera masyarakat, sistem pembayaran dan kebijakan moneter, dan tingkat harga barang. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang, diantaranya ada alasan transaksi, alasan untuk berjaga-jaga, alasan untuk berspekulasi, tingkat harga barang, dan juga tingkat suku bunga. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai kurva penawaran dan permintaan uang. Yang pertama mengenai kurva penawaran. Pada umumnya penawaran uang berasal dari bank. Dalam hal ini, bank akan memberikan kredit kepada masyarakat, sehingga tingkat suku bunga atau R sangat berpengaruh dalam penawaran uang. Maka kurvanya adalah seperti gambar tersebut. Keterangan dari kurva tersebut yaitu pergerakan kurva penawaran uang dari MS0 ke MS2 menunjukkan bertambahnya penawaran uang. Sebaliknya, pergerakan kurva penawaran uang dari MS0 ke MS1 menunjukkan berkurangnya penawaran uang. Yang kedua yaitu kurva permintaan. Menurut Keynes, kurva permintaan uang dapat digambarkan dalam setiap motifnya. Yang pertama, kurva permintaan uang menurut motif transaksi.
Pada motif transaksi ini, banyak sedikitnya permintaan uang untuk transaksi ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin banyak uang yang akan diperlukan untuk transaksi, sehingga kurvanya dapat digambarkan seperti gambar tersebut. Dan untuk keterangannya, yaitu pada saat pendapatan sebesar Y0, maka permintaan uang untuk transaksi adalah sebanyak M0. Dan pada saat pendapatan naik menjadi Y1, maka permintaan uang untuk transaksi uang adalah sebesar M1. Yang kedua, kurva permintaan uang menurut motif berjaga-jaga. Pada motif ini, banyak sedikitnya permintaan uang untuk berjaga-jaga juga ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin banyak uang yang akan diperlukan untuk berjaga-jaga, sehingga kurvanya dapat digambarkan seperti gambar yang tertera tersebut. Berikutnya yang ketiga, yaitu kurva permintaan menurut motif spekulasi. Pada motif spekulasi ini, banyak sedikitnya permintaan uang untuk spekulasi ditentukan oleh suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin sedikit permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi, karena adanya suku bunga yang tinggi ini menyebabkan orang lebih tertarik untuk menabung di bank daripada harus berspekulasi. Sebaliknya, jika suku bunga semakin rendah, maka akan semakin banyak permintaan uang yang digunakan untuk berspekulasi, sehingga kurvanya seperti gambar tersebut. Keterangan dari kurva tersebut yaitu pada saat suku bunga sebesar R0, maka permintaan uang untuk berspekulasi sebanyak M0. Dan ketika suku bunga bertambah atau meningkat menjadi R1, maka permintaan uang untuk berspekulasi turun menjadi M1. Pembahasan yang kelima mengenai teori penawaran dan permintaan uang. Yang pertama, teori penawaran uang. Teori penawaran uang diantaranya yakni yang pertama ada teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas ketika emas menjadi salah satunya pembayaran. Lalu yang kedua ada teori penawaran uang modern. Dalam sistem standar kertas dengan otoritas moneter, yakni bank sentral yang memproduksi uang primer. Lembaga keuangan atau perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang giral itu hanya bisa tumbuh karena adanya uang primer. Selanjutnya yang kedua yaitu teori permintaan uang. Yang pertama ada teori Keynesian. Dalam teori ini ada 3 motif orang dalam memegang uang. Yang pertama motif bertransaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, dan yang ketiga motif spekulasi atau mendapatkan keuntungan. Teori berikutnya ada teori kuantitas atau klasik. Tokoh dari teori ini adalah David Ricardo dan Irving Fisher. Teori ini membahas mengenai hubungan penawaran dan permintaan yang menitik beratkan uang pada sudut pandang kuantitas. Oleh karena itu, teori klasik ini sering disebut juga dengan quantity theory of money atau teori kuantitas. Di sini, fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar. Ada beberapa pandangan dalam teori kuantitas atau klasik. Yang pertama, teori kuantitas dari Ricardo. Dalam teori ini, kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Jika jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula. Sebaliknya, apabila jumlah uang berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan naik menjadi 2 kali lipat. Hal ini dikarenakan jika jumlah uang naik menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun setelahnya. Rumusnya yaitu M sama dengan K titik P atau P sama dengan 1 per K dikali M, di mana M di sini adalah quality of money atau jumlah uang, P adalah price, dan K adalah konstanta atau pembanding tetap. Yang kedua, teori kuantitas dari Irving Fisher. Dalam teori ini, Irving berusaha untuk menyempurnakan teori kuantitas David Ricardo dengan memasukkan variabel
yang mempengaruhi nilai uang, yaitu kecepatan peredaran uang, barang, dan jasa yang diperdagangkan. Rumusnya yaitu MV sama dengan PT, di mana M adalah quality of money atau jumlah uang, V adalah kecepatan peredaran uang, P adalah price atau jumlah harga, dan T adalah jumlah barang dan jasa. Dari rumus tersebut, kita dapat mencari tingkat harga dengan menggunakan rumus MV per T. Rumus tersebut dapat digunakan untuk menentukan tingkat harga atau P. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pola berikut ini. Jika M naik sedangkan V dan T tetap, maka P akan naik. Jika V naik sedangkan M dan T tetap, maka P akan naik. Dan jika T naik sedangkan M dan V tetap, maka P akan turun. Mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan mengenai materi penawaran dan permintaan uang yang bisa saya sampaikan kali ini. Ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh menanyakannya di kolom komentar pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.